Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret yang fenomenal ini. Dalam astrologi bulan Maret ini setelah equinox tanggal 20, begitu kita masuk ke Aries season, itu adalah tahun barunya astrologi ya, karena Aries selalu zodiak pertama dan Pisces zodiak terakhir ya. Dan fenomenal yang lain adalah Pluto meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius ya, tanggal 23 Maret ya. Setelah 15 tahun di Capricorn. Juga Saturn yang dari tahun 2020 Desember, bulan Desember ya, dia meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Nah, kita lihat dampaknya apa sih untuk 12 zodiak ya di bulan Maret ini. Plus gue akan buka pola baru ya, yang khususnya untuk melihat Saturn di Pisces dan Pluto di Aquarius itu seperti apa untuk kita semua dampaknya. Dan gue pilih dua dengan cara yang berbeda ya. Kalian pilih mana yang mempresentasikan diri kalian. Ini di akhir ya. Dan itu adalah petunjuk dan saran. Oke, cekidot untuk setiap zodiak ya. Libra, langsung aja ya baca energi kalian di bulan Maret. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggal yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Libra, kalian welcome untuk join karena energi kita suka bertukar. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Libra, tapi juga moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian, sehingga kalian bisa melihat secara totalitas keseluruhan ya, buat kalian sendiri. Kali ini gue buka dengan pola yang berbeda, gue hanya buka 6 kartu aja ya, dengan fokus atau dengan tema Pluto di Aquarius dan Saturn di Pisces. Juga gue udah siapin 2 kartu ya, 2 tumpukan kartu. Kalian pilih aja yang mana yang sesuai buat kalian secara intuitif ya. Nanti di akhir setelah gue baca Lucky Tarot ya, gue akan bacakan ini masing-masing. Jadi kalian pilih aja dan tunggu sampai akhir ya. Apa dampaknya perpindahan Pluto dan Saturn untuk Libra di bulan Maret ini? Perubahan apa yang kalian butuhkan? The Hangman. Lingkungan, pergaulan, network yang bagaimana, yang sudah kalian bentuk atau yang kalian harapkan ya, aspirasi atau harapan-harapan apa dari lingkungan sekitar kalian ya. Ini energi Aquarius, kalian dapat the full. Kalian ini Pluto tadi, perubahan apa yang kalian butuhkan. Dan kekuatan, di mana kalian bisa menggunakan kekuatan kalian. The Star. Energi Mars, dalam hal apa kalian harus lebih proaktif. The Chariot. Energi Saturn, tanggung jawab baru apa yang kalian ingin ambil. The Emperor. Saturn di Pisces. Energi Saturn di Pisces buat Libra. Justice. Under the deck, alam bawah sadar kalian. Healing. Wow. Perubahan apa yang kalian butuhkan? Ketergantungan, toxic, hal yang sifat yang bergantung, ketergantungan ya, atau sesuatu yang udah seharusnya kalian akhiri, ini sudah berakhir, status kalian akhiri gitu. Ya, apapun itu ya. Jangan sampai dia malah bercabang maksudnya meluas gitu, menjadi ke yang lain-lain gitu loh. Karena nanti ada pelariannya gitu. Nah, ini
ini energi Pisces. Oke, energi Pisces buat Libra. Pisces itu di keseharian, di rutinitas, bahkan di pekerjaan ya. Ada sesuatu yang kalian harus akhiri, itu juga demi kesehatan kalian sendiri. Bagaimana kalian melayani orang lain pun harus dihentikan kalau memang itu malah bikin ketergantungan ya. Oke. Paham. Oke. Dan Pluto di Aquarius secara kolektif atau general atau secara global, perubahan Pluto itu kan transformasi. Apa sih yang akan berubah? Perubahan apa sih secara global atau kolektif? Itu yang jelas-jelas sudah terlihat ya, adalah teknologi. Ya, dengan adanya ChatGPT, adanya AI, ada kripto ya kan. Kita udah mulai merasakan itu ya. Walaupun Pluto nggak benar-benar di Aquarius, tapi kita selama 3 bulan ini di awal ya, kita akan dikasih icip ya. Perubahan yang seperti apa ya. Karena Pluto di Aquarius itu nggak hanya teknologi, tapi juga kesadaran manusianya ya, tentang kemanusiaan itu sendiri ya. Bagaimana kita mengelaborasi semua itu, karena selalu segala sesuatu itu ada positif dan negatifnya ya. Teknokrasi, pencakupan kesadaran manusia untuk bisa hidup tanpa akhir, unlimited life. Anyway, Pluto di Aquarius itu 20 tahun. Kalau kemarin Pluto di Capricorn itu 15 tahun ya, nanti tanggal 23 Maret dia pindah ke Aquarius, dan di sana cuman 3 bulan, habis itu nanti dia balik lagi ke Capricorn ya. Yang jelas untuk kilas balik aja ya, coba dilihat balik lagi ke tahun 2008 ya, atau nggak ke 15 tahun yang lalu. Setiap orang berbeda. Coba diamatin perubahan apa yang walaupun sifatnya itu slow gitu ya, perlahan, tapi itu sekarang kita bisa lihat perjalanan kita sendiri, perubahan-perubahan apa ya. Terutama untuk Libra, Pluto di Capricorn, 15 tahun di Capricorn ya, itu tentang rumah. Entah itu properti, entah itu keluarga ya, stabilitas emosional kalian ya. Itu banyak yang terjadi mungkin di rumah ya. Nah, benar nggak sih Libra seperti itu? Bener. Dan masuk ke Pluto itu tentang anak. Tentang anak, tentang kreativitas, tentang project, tentang bagaimana kalian having fun, tentang romance, tentang love affairs. Dan itu akan 20 tahun di situ. Tentang masa kanak-kanak kalian sendiri ya. Benar nggak? Anyway, Pluto buat Libra, Pluto di Aquarius itu yang akan bergejolak selama 20 tahun tuh di area itu ya. Bagaimana kalian mengekspresikan diri ya, pengorbanan apa yang kalian lakukan. Oke. Untuk lingkungan, karena ini energi Aquarius, jadi makanya untuk bagaimana kita bersosialisasi, network, pertemanan, lingkungan sekitar kita, aspirasi kita terhadap lingkungan sekitar kita, harapan-harapan kita ya. Libra, kalian dapat the Fool. Kalian siap membangun baru, memulai sesuatu yang baru, apapun itu resikonya, kalian yakin kalau itu tidak kenapa. Kalian akan baik-baik saja. Kalian punya keyakinan dan iman loh. Kalau kalian akan baik-baik saja. Ya, ini energinya Aries. Kalian siap membangun komunitas baru atau ya pindah ke suasana baru ya, network baru, membangun network baru. Ya. Yang jelas ini di Aries itu ada Venus sekarang, ada Jupiter ya, yang tanggal 2 kemarin Jupiter sama Venus bersanding.
Jadi mungkin untuk beberapa dari kita tuh energinya adalah pencerahan tentang nilai-nilai ya, tentang apa yang berharga buat kita dan apa yang membatasi itu. Jangan-jangan apa yang sifatnya berharga buat kita tuh malah jadi batas-batas kita sendiri, yang membatasi kita untuk mencapai optimalnya diri kita untuk lebih baik lagi. Bagaimana kita merasa mengapresiasi, bagaimana kita menilai ya. Dan kalau kita bisa melampaui itu, kita mungkin dapat keberuntungan ya. Karena Venus itu tentang value, money, relationship. Dan Jupiter itu planet keberuntungan dan berkah spiritual. Jadi kalau kata orang-orang ya, tanggal 2 kemarin itu sebenarnya hari terromantis selama setahun ini. Okay? Karena Jupiter tuh the biggest planet on our galaxy ya. Jadi yang di sekitarnya itu akan di zoom, akan diperbesar sifatnya. Nah, Aries buat Libra itu ada di relationship atau partnership, personal atau profesional ya. Jadi mungkin buat kalian itu lebih sifatnya ke relationship. Ada sesuatu bagaimana kalian menilai atau menghargai your partner. Dan dimana kalian bisa menggunakan kekuatan kalian, the star, Aquarius, energi Aquarius. Kalian bisa menciptakan atau merealisasikan harapan-harapan kalian bisa terwujud. Terlalu. Tapi satu, clearing your energy, bersihkan dari segala kontaminasi yang selalu, jadi bagasi-bagasi kalian tuh yang kalian selalu bawa, bersihin. Apalagi kalau udah nggak sesuai dan tidak bermanfaat, bersihin. Supaya apa yang kita harapkan itu terwujud. Kalau energi kita masih bagasi-bagasi yang lama, ya yang terwujud ya itu lagi, pengulangan lagi kan. Karena lagi-lagi tidak ada yang namanya energi itu mengulang, pasti berbeda. Yang mengulang itu adalah memori kita, yang terikat, yang mengikat kita itu adalah memori, pengetahuan kita, wawasan kita, dan persepsi kita akan sesuatu itu walaupun sama-sama A ya, walaupun A itu balik lagi gitu ya. Orang Dekan sendiri juga punya kesadarannya sendiri ya, yang selalu berubah. Apalagi makhluk hidup, benda aja bisa berubah, karang aja bisa berubah dengan waktu, apalagi manusia ya. Nggak mungkin pengulangan, tapi persepsi kita, memori kita yang mengikat kita untuk membuat pengulangan itu terjadi. Jadi clearing your bagasi, bersihkan bagasi-bagasi ya. Bawaan-bawaan dari yang lalu itu dibersihkan. Kalau memang udah nggak sesuai, tinggalkan ya. Jangan malah jadi abot, beban, sehingga harapan-harapan kita tidak terwujud ya. Libra, ini energi Aquarius. Jadi Pluto di Aquarius. Kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, clearing. Apapun itu teman kalian ya, apapun itu komunitas kalian, apapun itu harapan-harapan kalian ya. Kalau kalian ingin memulai yang baru, mulailah dengan spirit yang baru, semangat yang baru, jangan yang lama. Okay? Dan untuk Libra, healing atau dari keterikatan, kemelekatan dengan entah itu anak ya, kreativitas kalian sendiri, project kalian sendiri ya. Kalau kalian punya keinginan untuk membangun sesuatu yang baru ya, yang lama, kemelekatan yang lama kudu di release. Healing, bicara tentang healing, tanggal 9 sampai tanggal 15 Maret itu healing portal terbuka karena planet Jupiter bersanding dengan Chiron. Chiron itu bukan planet tapi asteroid, yang mana adalah the wounded healer, penyembuh kita, trauma-trauma kita ya. Manfaatkan energi itu untuk membuka, karena mungkin kita akan dihadirkan kembali ya trauma-trauma kita,
itu akan dihadirkan kembali, dan itu buat kita persepsi kita akan melihatnya itu sebagai ujian, ya, ujian atau cobaan, entahlah, terserah, bebas, ya. Yang jelas kalau kita belum mampu melampaui, ya, ujian atau cobaan itu, ya, kita belum bisa healing. Jadi lepaskan apapun ekspektasi, apapun asumsi, apapun prakira, praduga, ya, itu karena luka-luka kita. Jadi untuk bisa menghadapinya kita harus terbuka dulu, menyadari dulu apa, ya kan? Apa yang harus kita rilis, memori-memori apa yang melekat di kita, ego kita yang mana nih yang harus kita korbankan, lepaskan gitu, ya kan? Sehingga kita bisa menerima apapun yang baru gitu. Jadi dalam hal apa kalian untuk lebih proaktif dalam hal moving on kalian akan mendapatkan kemenangan di saat kalian sudah mampu menguasai atau mengendalikan sisi terang dan gelap dari kalian sendiri untuk moving forward. Karena yang bisa kita kuasai hanya diri kita sendiri, bukan apapun dan bukan siapapun dan bukan juga situasi yang bagaimanapun. Yang bisa kita kuasai hanya diri kita sendiri. Di saat kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita akan mendapatkan kemenangan itu, yaitu untuk moving forward. Dan ini energi yang Cancer, yang mana buat Libra itu ada di karir, reputasi, bahkan status, ya. Kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, entah itu karir, entah itu reputasi, atau bahkan status sosial, ya, kalian harus bisa menerima dulu, ya, kekurangan dan kelebihan kalian, ya, sehingga kalian bisa memulai dengan keyakinan dan iman yang kuat. Kalau apapun resiko di depan, kalian pasti baik-baik saja, kan gitu. Kalau ada yang memang harus pindah kerja, mungkin ya relokasi. Energi Saturn, kalian dapat tanggung jawab baru apa yang kalian akan ambil? The Emperor. Kalian akan bertindak, bersikap seperti Emperor, Kaisar, ya. Ini energi Aries. Dan Equinox tanggal 20, matahari meninggalkan Pisces masuk ke Aries. Nah, dan tanggal 21 New Moon di Aries. Oh ya, tanggal 7 nggak hanya Saturn masuk ke Pisces, tapi bersama dengan itu tanggal 7 juga purnama di Virgo. Yang mana mungkin kalian mengakhiri, kalian mampu menyadari, merilis alam bawah sadar kalian, ya, hal-hal yang kalian dapat kesadaran untuk merilis apapun yang sudah terprogram dari di alam bawah sadar kalian sejak kecil mungkin, ya. Karena itu yang akan jadi karma buat kita, ya. Jadi kalian mungkin menyadari itu, jadi kalian akan mengambil kuasa atau kendali kalian akan nasib dan hidup kalian sendiri untuk mampu bersikap, bertanggung jawab, ya, secara mental dan emosional. Kalian akan bersikap dalam relationship mungkin, ya. Buat Libra ini kan di relationship, ya, kalian akan bertindak sebagai kaisar. Kalian yang punya tanggung jawab. Keren. Nah, untuk Saturn, energi Saturn di Pisces, kalian dapat Justice, energi kalian sendiri. Kalian akan menciptakan keharmonisan, ya, keharmonisan dalam kalian ingin menampilkan citra diri kalian yang harmonis, seimbang. Lagi-lagi Saturn di Pisces itu secara global, secara kolektif, ya, dampak karena Saturn ada di Pisces sampai bulan Februari tahun 2026. Kalau sekarang saat gue baca masih ada di Aquarius,
itu sejak 2020 bulan Desember tanggal 20 ya, sampai ntar Saturn masuk ke Pisces tanggal 7 Maret ya. Kalian bisa lihat di saat Saturn di Aquarius buat Libra itu tentang tentang bagaimana kreativitas kalian, tentang anak-anak ya, tentang bagaimana kalian menghabiskan atau waktu kalian, tentang passion kalian, tentang romance, tentang love affairs, tentang masa kecil kalian ya. Setiap Libra berbeda ya, nggak semua Libra sama ya. Saturn di Aquarius kalau kemarin itu ya, itu yang jadi fokus dari karma duniawi ya, karena Saturn untuk karma duniawi, yaitu tentang yang hal-hal yang tadi gue sebutkan ya. Nah kalau Saturn di buat Libra, khusus buat Libra. Kalau di Pisces buat buat Libra itu ada dalam kesehari-harian ya, dalam kesehari-harian, dalam rutinitas kalian, dan bagaimana kalian melakukan atau melayani orang lain, dan itu juga menyangkut juga kesehatan kalian sendiri ya. Bagaimana kalian mengorganisasikan waktu kalian dalam kesehari-harian kalian, entah itu dalam pekerjaan ya. Yang jelas Pisces buat Libra itu ada di rumah ke-6 ya. Dan kalau secara kolektif global, Saturn di Pisces itu tentang spiritual development ya, spiritual growth, pengembangan sisi spiritual kita, dan bagaimana kita menghadapi atau menghandle alam bawah sadar kita. Kita diarahkan pada untuk menjadi yang lebih dewasa, bertanggung jawab, dan disiplin secara mental dan emosional. Ya, di situ ada spiritual dekonstruksi dan rekonstruksi. Self undoing itu artinya release, melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Ya, karena Saturn itu hal-hal yang sifatnya duniawi atau materi. Dia yang membuat kita lebih membumi, disiplin dan bertanggung jawab. Sedangkan Pisces itu segala hal yang sifatnya invisible, kasat mata, termasuk energi, termasuk frekuensi, semua yang tidak terlihat, tersembunyi, termasuk emosional kita, termasuk alam bawah sadar dan karma. Hal-hal yang sifatnya spiritual dan beyond dimensi ya. Segala sesuatu yang di luar nalar kita, kemampuan kita bernalar, spiritual. Nah, di Pisces itu juga ada Neptune, semua imajinasi kita, visi kita, mimpi kita ya, bersama dengan Saturn. Nah, Saturn dengan Neptune di situ, dia akan menyingkap kalau segala sesuatu yang kita ada di benak kita itu real atau enggak, nyata atau enggak, bisa realistis atau enggak. Jadi Saturn itu yang bikin kita melek ya. Awakening gitu. Lu halu lu, elusif gitu. Kalau emang itu bisa kita direalisasiin sama energinya Saturn, dia yang akan nge-support untuk mewujudkan apapun itu yang ada di mimpi kita, goal kita, visi kita menjadi nyata. Keren ya. Jadi kalau segala jadi sadari dari yang paling itu pikiran kita sendiri sih, karena tidak terlihat kan ya. Intinya fokus di proses healing, self healing ya. Saturn di Pisces itu secara kolektif dan global, dan kalian dapat justice, energi kalian sendiri, citra diri yang kayak gimana yang kalian ingin tampilkan. Dan alam bawah sadar kalian dapat temperance, healing. Lagi-lagi ini energi Sagittarius ya, energi Sagittarius, healing. Proses kalian menyadari, proses kalian dalam menyadari pattern-pattern atau kebiasaan-kebiasaan lama kalian, yang mana kalian harus tinggalkan untuk mewujudkan apapun perubahan itu gitu kan. Perubahan itu tidak akan terjadi kalau kita masih bawa bagasi yang lama, bahkan mindset, cara berpikir yang lama. Kita nggak akan bisa membuat perubahan atau sesuatu yang baru. Yang ada juga pengulangan kan gitu. Lagi-lagi energi itu tidak akan pernah mengulang, tapi memori kita yang melekat di sini yang mengulang. Ya.
itu. Jadi Sagittarius buat Libra itu ada di mana? Di mindset, persepsi, intelektual, komunikasi. Dan Sagittarius itu di bawah ruler planetnya Jupiter. Jupiter ada di Aries, in relationship buat Libra. Jadi itu yang di healing. Oke. Langsung kita ke petunjuk dan saran buat Libra di bulan Maret ya. Kalian udah pilih belum, satu atau yang dua? Oke, gue bacain aja ya. Yang pertama, kalian dapat here and now. Kalian diminta untuk lebih present, untuk lebih membumi, untuk lebih ke yang sekarang, apa yang kalian lihat dan dengar di saat dimana kalian berada dimanapun itu. The Ghost Dance. The Ghost Dance itu ini kayak ritual pemanggilan arwah untuk supaya kita release dari apapun yang mengikat kita, kemelekatan yang itu udah sifatnya spirit, energi kita yang harus kita release, yang kalian harus release kita, kalian kali gue nggak punya Libra, yang kalian harus release. Jadi lebih fokus pada yang sekarang, bukan kemarin, bukan besok, tapi sekarang. Tumbukan kedua ya. Yang pertama, Milk and Honey. Kalian sudah ada di ujung tunnel ya kan, udah di ujung pelangi tuh, pelangi udah kelihatan ya kan. Kebahagiaan itu sudah dekat loh, kebahagiaan itu sudah dekat ya. The Andean Cross. The Andean Cross itu semacam portal. Ingat ya, healing portal terbuka dari tanggal 9 sampai 15 ya, untuk membersihkan trauma-trauma kita, untuk nge-healing, nge-release trauma-trauma kita. Trauma-trauma itu misleading kita ya. Dan portal ini akan tampak di saat kita sudah mulai menyadari. Dan portal itu hanya ada setelah bukannya, jadi gini, setelah ada itu tetap kembali ke kesadaran kalian sendiri untuk melampaui atau tidak portal itu. Tidak ada order, tidak ada perintah untuk melampaui. Kalian sudah bisa melihat, ataupun kalau kalian belum bisa melihat ya kalian nggak bisa melihat. Kalaupun kalian sudah bisa melihat portal itu adalah kesadaran kalian untuk bisa, untuk lewat atau enggak portal itu ya. Lagi-lagi trauma itu misleading kita, mencoba untuk selalu menghindari ya. Padahal itu adalah cobaan, godaan itu akan selalu dihadirkan supaya kita bisa lampaui, supaya kita bisa melepaskan ya, memori apapun yang melekat di kita itu. Spiritual, dekonstruksi, dan rekonstruksi. Oke, kalau kalian butuh private atau personal reading, di bawah di box description ada nomor WA gue, kalian tinggal bus gue aja. Dan semoga resonates dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dadah.